Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Anak-anakku yang hebat, semoga tetap sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan soal AKM agar nantinya kalian mengenal bagaimana soal AKM itu. Kali ini yang akan disampaikan adalah contoh soal dengan domain data dan ketidakpastian dengan konteks saintifik ekstra. Contoh soal yang ketujuh, ini disajikan diagram berikut yang menunjukkan keadaan ketenagakerjaan pada Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019. Ini digambarkan tingkat pengangguran terbuka yang selanjutnya disingkat TPT berdasarkan jenis kelamin ya, dalam persen Agustus 2015 sampai Agustus 2019. Yang warna ungu ini laki-laki, sedangkan yang ungu agak terang ini perempuan ya. Kemudian menurut Badan Pusat Statistik, yang dimaksud dengan pengangguran terbuka ya, ini tadi TPT tadi, tingkat pengangguran terbuka ini adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan menurut Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 nomor 13. Angkatan kerja berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun. Diagram garis menunjukkan rata-rata tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan dari Agustus 2015 sampai 2019. Jadi ini ada 3 hal ya. Yang laki-laki rata-rata laki-laki saja, kemudian perempuan saja. Ini gambarnya ya. Kemudian yang garis ini menunjukkan tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan. Umur yang disurvei adalah umur 15 tahun sampai 64 tahun ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Nah, sekarang perhatikan pertanyaannya. Ukuran rata-rata TPT perempuan tahun 2015 sampai 2019 itu rata-ratanya berapa? Ini kalian diminta untuk menjodohkan antara ukuran pemusatan atau jenis kelamin pada sebelah kiri dengan persentase. Ini ada 6 pilihan ya. Pertanyaannya ada 3, nanti kalian disuruh menjodohkan mana jawaban yang atau kalian pasangkan ya yang tepat ya. Kita bahas yang pertama, rata-rata TPT perempuan tahun 2015 sampai tahun 2019. Rata-rata itu berarti apa? Jumlah data itu nanti kita bagi dengan banyaknya data ya, itu rata-rata. Ini karena ini yang tanyakan adalah TPT perempuan. Berarti silakan fokus pada gambar ini ya, gambar yang agak terang ini yang perempuan itu ya. Gambar yang agak terang, ungu agak terang ya. Kalau kita perhatikan ya, yang perempuan ini tahun 2015 itu 6,37, terus 5,45, 5,44, 5,26, dan yang terakhir tahun 2019 itu 5,23, langsung dibagi 5, maka hasilnya adalah 27,75 dibagi 5. Ini dihitung sama dengan 5,55. Maka yang pertama ini kita hubungkan dengan ini ya, 5,55. Selanjutnya, yang kedua, rata-rata TPT laki-laki tahun 2015-2019. Yang laki-laki yang ungu ini, yang agak cakung ini ya, yang bukan yang laki-laki ya. Perhatikan sama rata-rata berarti kita menghitung ini 6,07 ditambah 5,7, kemudian 5,53 ditambah 5,4. Kemudian 5,31 dibagi 5. Hasilnya 28,01 dibagi 5. Maka ini sama dengan 5,602 ya. Persis angkanya itu. Coba dicari ini di sini, kalau persis ini tidak ada. Yang mendekati atau ini kalau kita bulatkan
menjadi 5,60 ini ya. Nah, maka ini kita hubungkan dengan 5,60. Yang ketiga, rata-rata TPT laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan. Berarti kita fokus pada diagram garis ini ya. Diagram garis. Coba pada diagram garis sama hitungannya sama seperti itu ya, yaitu 6,18 ditambah 5,61 ditambah 5,50, 5,34 dan 5,28 dibagi 5. Dan nanti kalian bisa tentukan ini hasilnya 27,91 dibagi 5 sama dengan 5,582. Sini 5,582 tidak ada, berarti kita yang cari yang mendekati. Ini kalau kita bulatkan ya menjadi 5,58. Maka kita hubungkan itu dengan 5,58. Ya, kita lanjut untuk soal yang ke-8 ya. Soal yang ke-8 masih menggunakan data yang sama tapi dengan pertanyaan yang berbeda ya. Coba perhatikan pertanyaannya. Manakah yang mungkin membuat rata-rata tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 akan naik dibanding data semula? Coba kita fokus kepada data tahun 2017 ya. Yang ini ya, data tahun 2017. Pertanyaannya adalah, ini kalian disuruh memilih salah satu ya, mana yang benar ya. Manakah yang mungkin membuat rata-rata tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 akan naik dibanding data semula? Dan data semula, kemudian coba nanti antara 4 pilihan ini kalian pilih mana yang kira-kira akan membuat data itu, seandainya datanya itu benar, terus kemudian bisa lebih tinggi daripada data semula. Satu ya, coba ini pilihan yang pertama. Pada saat pengambilan data, sekelompok orang yang tidak bekerja pada usia 65 tahun tidak tercatat. Kira-kira ini tepat atau tidak? Seandainya ini tercatat, itu kira-kira akan lebih besar atau lebih kecil? Kita kembali kepada undang-undang tadi ya. Undang-undang tahun berapa tadi? 2013. Di situ yang dimaksudkan adalah antara umur 15 sampai 64 tahun. Nah, ini umur 65 tahun. Ini tercatat atau tidak tercatat tidak akan mempengaruhi apa? Tidak akan mempengaruhi tingkat pengangguran dibanding dengan data semula. Berarti ini salah, tidak usah ditentang ya. Yang kedua, pada saat pengambilan data, sekelompok orang yang tidak bekerja pada usia 14 sampai 18 tahun tidak tercatat. Masih menggunakan ini yang apa? Yang ditunjuk undang-undang itu, yang dirujuk undang-undang itu antara umur 15 sampai 64 tahun. Nah, ini 14 sampai 18 tahun. Berarti ini masih ada 14 tahun yang masuk ya. Ini bisa benar, bisa salah ini. Nanti kita coba pilihan yang lain ya. Apakah ini kita pilih atau tidak? Kita tidak tentang dulu. Pernyataan yang ketiga, pada saat pengambilan data, sekelompok orang yang tidak bekerja pada usia 6-7 tahun tercatat. Nah, usia 6-7 tahun ini sudah berada di luar ini ya, di luar yang dimaksud dalam undang-undang itu, yaitu antara 15 sampai 65 tahun. Sehingga tercatat atau tidak akan pengaruhi penurunan atau kenaikan daripada TPT. Lanjut pada pernyataan yang keempat. Pada saat pengambilan data, sekelompok orang yang tidak bekerja pada usia 18 sampai 20 tahun tidak tercatat. Diperhatikan bahwa usia ini masuk dalam kategori ini ya, 15 sampai 64 tahun. Sehingga seandainya usia 18 sampai 20 tahun ini tercatat, maka akan menaikkan daripada data semula ya. Jadi yang pernyataan yang keempat ini saya kira yang paling benar ya, di antara 4 pernyataan ini. Sehingga kita centang. Kita lanjut.
Soal yang ke-9 ya, soal yang ke-9 masih dengan soal yang sama, data yang sama, tapi pertanyaannya yang berbeda ya. Joni seorang lulusan SMA tahun 2018 dan berumur 18 tahun saat lulus. Ia dan teman-temannya belum memiliki pekerjaan saat pihak berwenang mengambil data TPT. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikutnya. Kalian disuruh menentang benar atau salah dari 3 pernyataan yang ada ini. Informasinya hanya ini, Joni umurnya 18 tahun saat lulus SMA, kemudian belum memiliki pekerjaan dan tidak tercatat dalam data TPT. Yang pertama, apabila Joni dan teman-temannya memiliki pekerjaan saat pengambilan data, rata-rata tingkat pengangguran terbuka akan turun. Nah, ini benar atau salah? Gimana? Nah, kalau Joni itu, karena Joni itu sudah umur 18 dan termasuk dalam yang dimaksud undang-undang ya, antara umur 15 sampai 64. Berarti kalau Joni itu mendapat pekerjaan dan tercatat ya, maka tentu saja akan menurunkan tingkat pengangguran atau TPT-nya itu akan turun. Sehingga pernyataan yang pertama ini benar ya, kita tentang. Pernyataan yang kedua, umur Joni dan teman-temannya tidak termasuk dalam angkatan kerja. Kalimat ini jelas salah. 18 tahun sudah dalam area ini ya, dalam area ini. Hingga ini kita tentang salah ya. Kemudian yang ketiga, kualifikasi pendidikan Joni dan teman-temannya tidak termasuk dalam angkatan kerja, sehingga tidak akan mengaruhi data tingkat pengangguran terbuka. Dalam undang-undang tadi tidak ada ketentuan tingkat pendidikan, yang ada hanya tingkat umur ya, yaitu antara 15 sampai 64 tahun ya. Jadi ini tidak ada kaitannya, karena yang dibahas adalah kualifikasi pendidikan. Maka ini adalah salah. Kita lanjut untuk soal yang nomor 10, masih menggunakan data yang sama ya, kemudian hanya pertanyaan yang berbeda. Ini sama datanya. Pertanyaannya ini ya, Joni seorang lulusan SMA. Pada saat itu Joni datang ke bursa tenaga kerja dan mendapatkan info tidak ada informasi tamatan SMA di semua perusahaan. Apa saran Anda yang paling logis untuk Joni? Bahwa Joni lulusan SMA tidak ada formasi untuk di semua perusahaan. Nah, sekarang saran kalian apa ini? Ini ada pilihannya ya. Yang pertama, Joni mendatangi tempat pelatihan dan mendaftar untuk mengikuti pelatihan agar tumbuh jiwa kewirausahaan. Saya kira ini saran yang logis ya. Saran yang logis untuk sementara karena belum ada pekerjaan, dia melatih keterampilannya dengan mengikuti pelatihan ya, agar tumbuh jiwa kewirausahaan. Jadi ini yang A ini kayaknya tepat. Coba kita lihat yang B. Joni memutuskan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi swasta walaupun kesusahan membayar biaya kuliah. Ini tidak mungkin. Lulus SMA sudah mau cari kerja tapi tidak bisa kuliah, dia disuruh melanjutkan ke perguruan tinggi swasta dengan belum bisa membayar kuliah ya. Jadi ini saran tidak logis. Yang C, Joni menganggur dulu sambil menunggu info berikutnya dari bursa tenaga kerja yang akan diadakan tahun depan. Ini juga kurang logis karena harus menganggur terlebih dulu, tidak menambah wawasan keterampilan dalam bekerja. Yang D, Joni berencana ikut program transmigrasi keluar pulau yang akan diberangkatkan 2 tahun yang akan datang. Ini masih menunggu 2 tahun ya. Jadi tidak ada usaha ya langsung untuk melengkapi dirinya dengan keterampilan. Jadi yang paling logis saran itu yang pertama ini. Selanjutnya untuk yang
soal nomor 11 ini coba kalian gunakan sebagai latihan ya. Datanya masih sama dengan nomor sebelumnya, cuman pertanyaannya berbeda. Coba pertanyaannya ini ya, ini datanya sama dengan tadi. Dengan melihat diagram tersebut, tentukan benar atau salah pernyataan berikutnya. Kalian lihat data ini makin lama TPT-nya semakin turun ya, tingkat penganggurannya semakin turun. Coba dari data ini kalian menjawab benar atau salah, tinggal menjawab benar atau salah dengan mencentang ya. Nah, ini ya, angkatan kerja pada tahun berikutnya semakin bertambah sehingga pengangguran berkurang. Nah, ini benar atau salah, nomor 1, 2, 3, 4. Nah, ini coba nanti kalian centang benar atau salah, kemudian jawabannya kirim lewat WA Pak Pri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.